بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan keterangan dari kitab Adabu Muallimil Quran wa Muta'allimihi, masuk pada halaman yang ke-12. Faslun, fasal. Wa yanbaghi lil muallim ay yatakhallaqa bil mahasini allati warada syar'u biha. Sepantasnya bagi seorang muallim, seorang pengajar, untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, allati warada syar'u biha, yang syariat ini datang membawa akhlak-akhlak tersebut. Ini adab yang sepatutnya, ya, selayaknya bagi seorang pengajar ketika dia menjadi pengajar secara khusus, muallimul Quran, pengajar Al-Quran. Dia harus berakhlak dengan akhlak yang baik, dan termasuk tujuan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW adalah menyempurnakan akhlak umat manusia. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan makarim al-akhlak, akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia yang disebutkan di sini allati warada syar'u biha, akhlak yang datang dibawa oleh syariat. Akhlak yang datang dibawa oleh syariat itu ada dua jenis. Yang pertama, akhlak yang datang dibawa oleh syariat secara nas, al-bayyin al-wadih, secara nas, jelas dan gamblang disebutkan dalam dalil Al-Quran ataupun dalil sunnah. Ini jelas, seperti akhlak yang baik, yaitu berkata lembut, ya, tenang, tidak terburu-buru. Ini akhlak yang jelas disebutkan oleh al-adillah asy-syar'iyyah. Ya, jenis yang kedua, akhlak yang datang dibawa oleh syariat secara isyarat. Isyarat kemana? Isyarat yang dikembalikan kepada uruf. Uruf, namanya uruf, kebiasaan masyarakat. Masyarakat menganggap itu adalah akhlak yang baik, maka akhlak tersebut juga disyariatkan untuk seseorang beradab dengan adabnya, dengan ketentuan uruf atau kebiasaan ini tadi tidak menyelisih syariat. Namun kalau uruf, kebiasaan ini tadi menyelisih syariat, maka tidak bisa dijadikan sebagai dasar akhlak yang baik. Disebutkan dalam banyak Al-Quranul Karim, dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, penyebutan khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin.
segala bentuk yang padanya terdapat lafadz ma'ruf, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ada ayat yang menyebutkan, di antaranya juga walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Bagi mereka para wanita juga mendapatkan hak yang telah dibebankan kepada laki-laki juga dengan cara yang ma'ruf. Sehingga lafadz ma'ruf yang disebutkan dalam Al-Quran, maka yang dimaksudkan adalah perkara yang ma'ruf dianggap baik sesuai dengan uruf kebiasaan masyarakat. Itu sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dengan ketentuan uruf tersebut tidak menyelisih syariat. Namun kalau uruf kebiasaan tersebut, akhlak yang dianggap baik oleh masyarakat tadi menyelisih syariat, maka tidak boleh diamalkan. Contoh yang menyelisih syariat, masyarakat kita menganggap ketika seseorang lewat di depan guru atau di depan orang yang sudah tua, mereka menganggap baik, akhlak yang baik kalau berjalannya nunduk, ya kan? Seperti itu kan? Di masyarakat kita itu sifat yang sopan dan juga termasuk akhlak baik lah kalau ada orang seperti itu ya. Namun akhlaknya seperti ini tadi tidak dibenarkan, walaupun menurut masyarakat adalah baik. Kenapa? Dikarenakan menyelisih syariat. Islam tidak membolehkan hal seperti itu tadi. Menunduk seperti hayatul ruku, bentuk ruku, tidak diperbolehkan. Itu merupakan gerakan yang khusus pada sholat. Adapun kalau seandainya tidak menyelisih syariat dan masyarakat menganggap itu hal yang baik, maka layak untuk seseorang berakhlak dengan akhlak itu tadi. Misalkan contoh, duduk lagi ngumpul-ngumpul, ya, ngumpul-ngumpul, di situ ada orang-orang tua, kita duduknya selonjoran, tahu ya, lonjorkan kaki ya. Yang lainnya duduknya seperti ini, nah, apa namanya bahasa kitanya? Basila silo itu tadi. Kita dewe selonjoran. Yang ada di masyarakat kita duduk seperti ini, yang lainnya duduk baik-baik, ya, di situ forum resmi ngumpul misalkan. Kita duduknya selonjoran. Ini kurang sopan. Adab yang kurang baik, akhlak yang kurang baik. Maka ditinggalkan, ya. Jangan beralasan ini tidak ada dalilnya. Mana ada dalil yang melarang duduk seperti ini, mubah, ya, ya. Memang tidak ada dalilnya, namun ini termasuk adab di tengah-tengah masyarakat seperti itu, difahami. Kemudian disebutkan wal khilal al hamidah, dan sifat-sifat yang terpuji. Maknanya sepantasnya bagi seorang pengajar dia berakhlak dengan sifat-sifat yang terpuji. Wasyam al-mardiyah, dan juga berperangai dengan perangai yang diridhoi. Allati arsyada ilaiha, yang dibimbingkan oleh syariat ini tadi. Dia berperangai dengan perangai yang terpuji, yang diridhoi, yang dibimbingkan oleh syariat. Di antaranya perangai-perangai yang terpuji itu minaz zahadati fid dunya wa taqallul minha, merasa atau zuhud terhadap dunia. Di antara perangai yang terpuji adalah zuhud terhadap dunia. Sering kita mendengar apa istilah zuhud, ya. Zuhud itu apa? Zuhud itu adalah dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang namanya zuhud itu adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di negeri akhirat. Itulah yang namanya zuhud.
Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di negeri akhirat nantinya. Itulah seseorang disebut zuhud. Ya ikhwah, zuhud itu tadi bukan dinilai dari pakaian, bukan dinilai dari penampilan. Namun zuhud ini digolongkan adalah amalul qalb, amalan hati. Maknanya apa? Dia jangan menjadikan dunia itu terletak di hatinya. Dunia itu letakkan di tangan, bisa dipegang-pegang, tidak bisa dipegang dilepas. Jangan sampai dunia tadi menghalangi dia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk sifat seorang faqih, orang yang faqih, dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, innamal faqih az-zahid fid dunya war-ragib fil akhirah. Orang yang faqih itu adalah orang yang zuhud terhadap dunia dan mengharap ke negeri akhirat. Dunia itu tidak terlalu dipikirkan sama dia. Yang dipikirkan sama dia bagaimana negeri akhirat bisa dia raih dan dia bisa unggul di akhirat. Itu orang yang faqih. Beliau mengatakan, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, innamal faqih az-zahid fid dunya war-ragib fil akhirah. Itu gambaran orang yang faqih, orang yang zuhud terhadap dunia dan mengharap, rindu dengan negeri akhirat. Wa taqallul minha, dan berupaya untuk sedikit dari perkara dunia tadi, tidak terlalu memperluas, memperbanyak dalam perkara dunia. Kenapa ya ikhwan? Di sini disebutkan termasuk adab seorang penuntut, seorang adab pengajar, yaitu ditanamkan pada diri dia zuhud terhadap dunia. Dan juga bersedikit dalam dunia. Bukan dalam artian di sini dia berpangku tangan dari dunia, tidak mau bekerja. Kalau ada uang itu dihabiskan sama dia, biarlah di rumah cuma ada beras. Bukan seperti ini. Namun jangan dia jadikan dunia tadi terpatri pada dirinya. Hasilnya tidak bagus ya. Dalam sisi tarbiyah, dunia itu manis. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, innad dunya hulwatun khadirah. Dunia itu manis lagi hijau. Sesuatu yang manis enak apa tidak? Kalau dirasa manis enak. Hijau enak tidak untuk dipandang? Enak dipandang. Sehingga dunia tadi enak dirasa dan enak dipandang. Para jamaah sekalian, yang namanya dunia porosnya kembali kepada dua perkara. Imma al-mal wa imma al-jah. Ada kalanya dunia itu kembali kepada harta, ada kalanya kembali kepada kedudukan. Itulah yang namanya dunia. Makanya Rasulullah SAW mewanti-wanti, kalau ada orang yang ambisi terhadap dunia, maka ambisinya ini tadi bisa membahayakan. Madhi'bani ja'i'an ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinihi. Tidaklah ada dua ekor serigala yang lapar kemudian dilepas kepada seekor kambing
lebih berbahaya dibandingkan hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinihi, dibandingkan ambisi seseorang terhadap harta dan kedudukan. Yang dicari sering porosnya persengketaan al-khusumat. Kalau tidak ribut masalah harta, ribut masalah kedudukan. Ikhwan, lihat keributan mereka para pejabat. Ya. Harta udah punya, ya, asetnya miliaran, tapi tidak cukup seperti itu kan? Enak kayaknya kalau nyalon kita jadi wali kota, jadi gubernur, harta banyak. Sebenarnya kalau mau dia nikmati harta ini tadi, untuk daripada mencalonkan diri sebagai anggota dewan, sebagai segala macam itu tadi, itu habisnya miliaran juga kan? Habis miliaran. Umur sudah 50 sekian. Jaraknya tinggal beberapa tahun lagi dengan kuburan. Kalaupun dihitung, misalkan dihitung tahun ya, dihitung 63. Rasul mengatakan a'maru ummati baina 60 wa 70. Wa aqalluhum man yujawiz dzalik. Umur umatku antara 60 70, sedikit sekali yang melampaui hal itu. Tapi yang membuat mereka apa? Ambisi, yaitu karena kedudukan ini tadi. Enak kalau punya jabatan. Kalau jalan dibukakan jalan. Ya. Tidak cukup dengan harta. Inilah yang membahayakan. Dan seorang pengajar harus menjauh dari sifat seperti ini tadi. Terkhusus mereka pendidik-pendidik. Dan bagi kita orang tua, kalau kita menitipkan anak kepada pengajar-pengajar yang tidak terdapat padanya sifat zuhud ini tadi, sudah, hasil yang didapatkan pada anak kita juga tidak akan bagus. Wa adamil mubala biha wa bi ahliha, serta tidak peduli terhadap dunia dan ahlud dunia. Ini juga perangai yang harus ditanamkan bagi seorang pengajar, pendidik. Ingat ya, pendidik pengajar ini tadi ya, tidak mesti orang-orang yang di pondok pesantren. Bisa jadi kita mengajari di musola, ya enggak? Musola 5 orang, 6 orang, maka hendaklah dia punya perangai seperti ini tadi. Apalagi kalau menyandang istilahnya ustadz, ya, pengajar, khusus seorang dai, seorang ustadz. Di antara sifat yang harus dia layak sandang adalah adamul mubalah, yaitu tidak peduli dengan dunia, tidak ambil pusing terhadap dunia dan juga ahlud dunia. Ya sudah, jangan diributkan. Berapa banyak orang ribut, ya, kadang urusan dunia. Kalau tidak urusan harta, urusan jabatan. Was-sakha'i wal judi wa makarimil akhlak. Di antara sifat yang bagus, yang baik adalah as-sakha', kedermawanan, wal jud, suka memberi, wa makarimil akhlak, dan akhlak-akhlak yang baik. Ini juga sifat yang harus dimiliki seorang pengajar, as-sakha', suka memberi, dermawan, baik memberi dalam sifat harta, begitu juga memberi dalam sifat ilmu. Ya. Jangan pelit seorang dai dengan harta. Jangan pelit juga dengan ilmu. Kalaupun dia tidak bisa dermawan dari sisi harta, karena dia tidak punya banyak harta, namun dia juga jangan pelit dari sisi ilmu. Termasuk bentuk pelit dari sisi ilmu, la yu'allim wa la yudarris illa bil ajr. Tidak mau ngajar kecuali dengan upah, tidak mau menerima kecuali dengan bayaran. Ini bukan sifat perangai seorang muallim. Kata Al-Hasan Al-Basri, beliau menyebutkan di antara sifat al-faqih, innamal faqih az-zahidu fid dunya war-raghib fil akhirah wala yahsud mimman huwa fawqahu wala yaskhar
mimman huwa dunahu wa la ya'khudh ala ilmin mimma 'allamahullahu ajran. Kata Al-Hasan Al-Basri, di antara sifat bentuknya seorang faqih, faqih bukan nama orang faqih itu, faqih, orang yang faqih, faham terhadap ilmu agama ini tadi, di antara perangannya la yahsud man huwa fawqahu, tidak hasad terhadap orang yang lebih unggul dibandingkan dia, wala yaskhar mimman huwa dunahu, tidak merendahkan orang yang di bawah dia, wala ya'khudh ala ilmin mimma 'allamahullahu ajran, tidak mengharapkan upah atas ilmu yang Allah ajarkan kepada dia tadi. Datang dikasih, alhamdulillah. Ada orang mau belajar, Pak Ustadz, anakku nih pengen belajar ngaji, Pak Ustadz. SPP 50.000 bu sebulan. Payo Pak Ustadz, ternyata kati duit bulan depan, bayar sebulan besok, bulan depannya dah kati. Dah jangan dulu masuk sampai dilunasi dulu SPP ini tadi. Dah seperti ini. Ya, ini namanya pelit terhadap ilmu. Masa orang dah bisa bayar, dah boleh belajar ngaji? Dihitung, yang bayar semua separuh, ya sudah, yang tak bayar-bayar baliklah dulu cari tempat guru ngaji lain. Bukan seperti ini ya ikhwan. Ilmin 'allamahullah, ilmu itu Allah yang mengajari. Ya tak? Berbeda dengan ilmu dunia. Pengen belajar bengkel, kalau nak seminggu full tiap hari 700.000, bahan-bahan dari aku galau, dah masalah. Ini perkara ilmu dunia. Namun ilmu agama, ya, jangan pelit, harus sakha, dermawan dia. Kalaupun dia tidak dermawan dengan harta, minimal dermawan dengan ilmu. Jangan merasa pelit. Bisa mengajarkan, ajarkan. Alhamdulillah, Allah SWT berikan ilmu kepada saya yang tidak diberikan kepada kawan saya. Berapa banyak ya ikhwan para jamaah, ini orang masuk pondok pesantren itu 6 tahun di pondok pesantren. Apakah 6 tahun itu semuanya sukses? Banyak yang 6 tahun di pondok pesantren pelantat pelintut ngajinya, ya kan Cuk? Banyak. Ada yang 6 tahun juga tidak bisa ini, tidak bisa itu, iya kan? Sedangkan dia bisa, alhamdulillah. Ini kan nikmat, anugerah dari Allah SWT. Harusnya dia bersyukur. Zakatul ilmi ta'limuhu. Zakatnya ilmu, pengembangan ilmu, yaitu dengan cara dia mengajarkan ilmu tadi. Tidak akan rugi. Ada tidak kira-kira orang mengajarkan ilmu itu jadi bodoh setelah mengajarkan? Hah? Ngajarkan ilmu Iqra 1, sudah diajarkan, hilang, dia udah baca lagi, besok ngajarkan Iqra 1. Ada tak? Tak hati kan? Tidak kita dapati orang seperti itu. Justru semakin dia mengajarkan, semakin kokoh ilmu tadi, semakin akan mantap, rosih kepada dia. Jadi tidak dirugikan. Kalaupun seandainya datang rezeki, ya kasih beras, ini Pak Ustadz, kasih duit Pak Ustadz bayar bulanan. Ada beras, kalau kami di kampung dulu masih ingat dulu bayar beras 4 canting, 4 canting sebulan, sekilo itu 4 canting sebulan. Yang ingat dulu zaman SD di kampung itu, ya namanya kita kampung ya dulu, kasih duit itu bayarnya beras, sudah diterima. Difahami dalam hal ini tadi. Jadi kalaupun seandainya kita tidak bisa dermawan dari sisi harta, namun dermawanlah dari sisi ilmu. Jangan sudah harta tidak punya kemampuan untuk dermawan, ilmu juga tidak punya kemampuan, tenaga juga tidak punya kemampuan. Kalaupun tidak bisa dermawan dari sisi harta, tidak bisa dermawan dari sisi ilmu karena tidak punya ilmu, minimal tenaga. Ini otot besar Pak Ustadz, tenang deh Ustadz. Kalau Ustadz ada ikhwan nak ngecor jalan, bangun masjid, pacaklah ini tadi, diandalkan untuk ngaduk semen. Minimal dermawan dengan tenaga tadi. Difahami dalam hal ini tadi. Kemudian beliau menyebutkan wa talaqatul wajhi. Di antara perangai yang baik, yang bagus adalah talaqatul wajh. Muka berseri-seri. Tapi jangan cengengesan ya. Berseri-seri itu mukanya manis.
Ya, murah senyum. Rasul alaihi salatu wasalam aksar ma yakunu minat tabassum. Rasul sangat sering sekali senyum. Ndak cemberut terus. Cak ong buntu sepanjangan. Cak banyak pikiran ustadz ini tadi. Ya. Gak senyum, tapi jangan cengengesan. Senyum. Kapan seriusnya? Ini juga menghilangkan muru'ah, nanti ada disebutkan di sini. Min ghairi khurujin ila haddil khila'ah. Dengan ketentuan min ghairi khuruj, dengan ketentuan tanpa keluar menuju batasan khila'ah, menuju batasan sewajarnya. Ya. Jadi dia tetap senyum, namun jangan keluar dari batasan normal. Ini juga ada orang dia periang, tapi periangnya kebangetan, terlalu memperbanyak, sampai depan ceramah di kajian itu cengengesan, lebih banyak ketawanya dibandingkan seriusnya. Ini juga banyak doa zaman sekarang ini tadi, ketika ditanya alasan, jangan terlalu tegang. Senang pula jamaahnya yang seperti itu tadi. Ya, isi ceramahnya tadi semuanya banyaklah tertawa. Namanya qasas, tukang cerita. Sehingga jemaah-jemaah tadi tertawa terus sampai mungkin sakit-sakit perut ikut kajian ini tadi. Ini juga bukan perangai seorang mudarris, muallim. Senyum, tertawa, itu perkara yang senyum disunnahkan, tertawa mubah, terbahak-bahak makruh. Senyum bahasa Arabnya tabassum. Dhahik, tertawa. Tertawa itu sampai senyum itu ya senyum ya, senyum. Bisa kan senyum? Senyum yang manis ya. Senyum, tertawa tuh dia agak buka lah ya. Mulut tadi ada suara sedikit itu tertawa. Kalau terbahak-bahak itu sampai kelihatan di tenggorokan ini, sampai ngangap-ngangap tuh nah. Sampai kalau yang jingok dari depan itu kelihatan ada yang amandel itu ya, gitu nah. Kelihatan. Itu hukumnya makruh. Ya. Yang disunnahkan senyum, namun senyumlah pada tempatnya. Ya. Jangan sama ikhwan sangarnya luar biasa, ketemu akhwat senyumnya luar biasa. Nah, ini juga senyum tidak pada tempatnya. Wal hilm, dan juga sifat hilm. Hilm itu sifat bisa mengendalikan diri ketika emosi memuncak, itu namanya hilm. Innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Ilmu didapatkan dengan belajar, sedangkan hilm ini didapatkan dengan melatih diri. Apa hilm tadi? Hilm tadi bisa mengendalikan diri ketika ada gejolak emosi. Dia ini benar sebenarnya, tidak salah. Tahu-tahu ada yang ngoceh, yang salah sebenarnya. Contoh misalkan rekso lagi jalan mobil, tidak salah, udah jalan normal. Tahu-tahu di belakang, ditumbur di belakang, TR, turun ibu-ibu, nunjuk ngoceh-ngoceh. Ini mobil kita lah kempot, ibu tadi yang salah. Atau mungkin kita jalannya normal kan, di lane-nya kita, jalurnya kita, yang dari depan, ditumburnya kita dari depan. Posisi kita yang benar. Ini kalau mau marah itu kan lah wajar kan? Mudah kempot, dia turun dari mobil ngoceh-ngoceh. Kalau kita mau marah itu udah wajar. Kita tenang, sabar-sabar bu. Kau ini bulo, ngapa nak berjalan di sini? Lah bu, ini jalan aku nih bu ini tadi. Jadi ingat maksud saya kalau sama ibu-ibu ya. Jadi anak pribadi pengalaman di pintu ATM daerah Saku itulah.
Ngantri itu rame bapak itu di belakang tuh. Awalnya ibu itu dewean di dalam. Entah apa gawenya transfer atau segala macam lama. Anak dewean, awalnya dewean sampai di belakang tuh ngantri panjang. Diketok lah pintu itu. Kan rame kan, diketok lah. Keluar itu tadi bukan dia oh maaf permisi, dia ngoceh-ngoceh. Itulah perempuan. Ya. Marah-marah ngoceh-ngoceh. Kalau kita mau marah, kita wajar kan? Seperti ini tadi. Nah, di situ dituntut untuk hilm. Difahami? Jadi hilm tadi ketika ada penyulut, dia emosi, dia bisa mengendalikan. Itu namanya hilm. Dan ini sifat terpuji. Adapun kalau seseorang bisa mengendalikan diri dalam kondisi dia tadi tidak ada marah, memang dia tidak berani, bukan karena dia mau tidak bisa marah, tapi tidak berani. Ini bukan hilm. Dijingok badan besar, ya kan? Salah dia. Kalem, tenang. Ini bukan hilm. Difahami? Faham ya hilm tadi? Makanya hilm tadi terpuji. Dan itu ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Berapa banyak beliau disakiti oleh ada orang Arab Badui. Tahu-tahu narik kain beliau, ridak beliau ditarik sampai berbekas di sini. Dia bilang, Muhammad, mana bagi jatah saya katanya. Dikasih sama Rasul, minta harta ketika itu dikasih sama Rasul. Dalam keadaan sudah tarikan kainnya tadi berbekas di leher. Rasul tidak marah. Ada orang Arab Badui kencing di masjid. Kalau kita ada yang masuk tahu-tahu kencing pojok itu, ya tidak tahu lah bayangkannya kalau di sini kan, itu masuk masjid kencing. Para sahabat normal ketika itu. Para sahabat pengen marah. Rasul mengatakan la tasjaru, jangan dimarahi dia. Biarkan dia sampai selesai kencing. Sudah selesai, Rasul memerintahkan untuk sahabat, selesai kan? Rasul memerintahkan untuk sahabat untuk menyiram. Ahrikuhu dalwan min ma. Ya, siram dengan air 1 ember. Disiram oleh sahabat. Dia melihat Rasul SAW tenang, tidak marah ini tadi. Yang lain mau marah, langsung dia mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammadan la tarham ghairana. Ya Allah, berikan rahmat kepada aku dan Muhammad, jangan engkau berikan rahmat selain kami berdua. Ya kan? Luar biasa dia. Walaupun doa dia ini salah juga, tapi luar biasa. Ya, sifat hilm itu tadi akan berbekas tatkala seseorang bisa mengendalikannya tadi. Namun ya ikhwan, ada kondisi-kondisi tertentu terkadang kita butuh ketegasan. Tidak setiap, namanya likulli maqamin maqal. Ya, setiap kondisi itu ada tempat-tempatnya. Ada kondisinya kita butuh tegas. Memang tidak perlu dia dikasih maaf. Kalau dikasih maaf melunjak. Sekali ditegur, didiamkan, 2 kali, 3 kali, ambilkan rotan. Ya kan? Ini ngacau di pengajian. Kan ada anak-anak seperti itu kan? Layak untuk dikasih hukuman? Dipukul tangannya, dipukul. Memukul dalam dunia pendidikan itu diperbolehkan. Ya, kalau memang dibutuhkan dengan ketentuan. Ya, dalam syariat itu ketentuannya selagi tidak membahayakan. Pukulan untuk mendidik. Pukul tangannya sewajarnya baik. Misalkan seperti ini nah. Nah, sini kau. Pukul. Ya intinya ada pukulan sedikit. Jangan gagangan ini apa tripod ini tadi. Ya kan? Gagang sapu sampai temerah biru. Ya, yang zaman-zaman kita dulu kan Mister Papan itu kan ke betis. Nah, itu enggak boleh. Nah, itu dunia pendidikan zaman PKI itu ya. Jadi dunia pendidikan seperti itu enggak bagus sebenarnya, pendidikan sampai menyakiti. Difahami dalam hal ini tadi? Sehingga dalam orang tua untuk memukul anaknya diperbolehkan. Anak dewek dipukul, tidak masalah dalam rangka mendidik. Tapi jangan yang membekaskan. Jangankan anak, istri pun boleh dipukul. Boleh. Al-Quran yang menyebutkan. Ada tahapan-tahapan. Ya. Fa'idhuhunna, nasihati. Belot istri, nasihati.
Dinasihati masih, wadribuhunna, pukul, masih belot, dipukul, ternyata dia pukul tangkis sama dia, pukul tangkis sama dia. Nah, yang ketiga, boikot, wahjuruhunna fil madaji', boikot di ranjang. Nah, sudah, tidur di luar kita, biarlah kamu di dalam. Silakan. Di dalam ada sih, di luar kati. Terakhir barulah fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ada 3 cara ini tadi tidak mempan, baru utus minta bantuan wakil dari pihak laki-laki, wakil dari pihak perempuan untuk mendamaikan. Ayyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau seandainya kedua belah pihak ini tadi menginginkan perbaikan, pasti Allah akan berikan taufik untuk bersatu. Namun kalau enggak, maka terakhir fa imsakun bima'rufin au tasrihum bi ihsan. Kalau mau ditahan-tahan dengan baik, kalau enggak lepaskan dengan cara yang baik. Sudah, sampai di sini pernikahan kita. Itu pun Islam menyebutkan adanya pemukulan. Tapi ingat difahami tadi, tempuh tahapan yang pertama dengan pukulan dorban ghairu mubarrih. Dengan pukulan yang tanpa menyiksa. Was-sabr, sifat sabar. Ini juga perangai yang harus dimiliki seorang pengajar, sabar. Wa tanazzuh an dani'il iktisab, serta menjaga diri dari pekerjaan yang rendahan. Dani itu rendah, iktisab itu profesi, menjaga diri dari profesi rendahan. Nah, ini juga seorang dai, seorang pengajar, guru, seorang ustadz, hendaklah menjaga diri dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak pantas dia kerjakan. Ya ikhwan, ini secara umum ya, pekerjaan ini karena banyak kita ini masing-masing pekerja semua. Pekerjaan itu ada 2, ya, klasifikasi halal, haram. Yang haram jelas, tidak boleh kita berprofesi dengan pekerjaan itu tadi. Contoh, maling, ya, jadi bos tukang riba, jelas ya. Intinya perkara yang haram, semua perkara yang haram tidak boleh. Ini perkara yang halal. Perkara yang halal itu terbagi menjadi 2 dari pekerjaan yang halal ini tadi. Ada yang halal dan bagus. Ada yang halal namun khawarimul muru'ah, merendahkan kewibawaan. Kalau di Yaman disebutkan di sini di buku ini, pensyarah At-Tibyan ini disebutkan di antara pekerjaan yang rendah di Yaman tanziful hammamat. Makanya di Yaman itu toilet, ya, bandara itu kotor. Tempat-tempat umum toilet di Yaman itu masa bandara baik kotor. Wajar ternyata. Mereka sudah mindsetnya masyarakat Yaman itu kerjaan cleaning service, OB gitu ya, OB kamar mandi ini rendahan. Ya, ini mereka tidak mau. Makanya dulu tempat kita di Darul Hadits di Fiush itu WC masjid, WC asrama semuanya yang ngerjakan orang Indonesia. Orang Yaman tidak mau. Padahal digaji, gajinya lumayan besar. Bahkan tukang sampah itu lumayan gajinya besar. Ngambil sampah perumahan itu sehari, tiap hari tapi ya, sehari itu cuma makan waktu 2 jam, pagi sama sore. Lebih kurang lah 3 jam, sejam cukup. Sejam atau 1 jam setengah. Intinya paling maksimal 3 jam atau paling cepat itu 2 jam dalam sehari. Tapi gajinya sampai sekitar 1,5 juta. Cuman ngumpulin sampah itu tadi. Tapi orang Yaman tidak mau, karena itu dianggap pekerjaan yang hina. Difahami? Nah, seorang pengajar juga menjauhi pekerjaan-pekerjaan seperti ini, walaupun halal. Contoh misalkan, ya maaf ya kalau sini ada profesi seperti itu. Seorang dai misalkan jadi pemulung, ya enggak? Pemulung, bukan bos pemulung ya,
Bos pemulung tuh yang nerima barang. Dia pemulung, keliling bawa gerobak. Kemana Ustaz? Nyari barang bekas. Ini kan rendahan kerjaan. Halal enggak halal, bukan nyuri dia. Namun hendaklah cari yang lain. Ya, mungkin jualan. Apalagi? Atau mungkin jualan, dia seorang dai. Dia jualan di tempat yang di situ enggak pantas seorang ustadz duduk di situ. Di mana? Ya maaf, misalkan di pasar ya, di mall. Ustadz punya nongkrong di mall, punya jualan dia di mall, di PS lah, counter, duduk di situ. Ya antum tahulah dewek di situ tuh di PS tuh. Kira-kira kerudung galau yang di situ. Halal ke pekerjaannya? Jawabannya halal. Siapa yang bilang haram? Namun untuk posisi dia seperti itu, jangan Ustadz, sewa tempat lain. Nah di situ, kalaupun di situ cari ikhwan yang kira-kira ikhwan itu tidak jadi celaan dia. Kalau Ustadz jadi celaan, gimana? Jago parkir, halal nggak? Halal. Jago parkir. Parkirnya di mana? Parkir selebriti. Tahu selebriti? Nah, kalau antum tahu ya yang di itu kan parkir di situ. Ya di situ. Ya nggak bisa bayangkan. Halal kan jaga parkir? Halal. Tapi untuk kondisi seperti ini tidak pantas. Difahami? Itu tadi. Nah ini berlaku untuk antum pekerjaan kita sendiri ya ikhwan. Ya. Jadi dilihat ini pantas enggak untuk kita seorang talibul ilmi, seorang dai. Jangan pandang halal. Cuma kalau kepepet daripada dia ngerjakan kerjaan yang haram. Inilah yang adonya. Enggak masalah. Cuman kalau bisa cari yang lain, maka cari yang lain. Difahami? Itu tadi. Kemudian disebutkan wa mulazamatil wara'i wal khusyu', dan senantiasa berupaya untuk wara' dan khusyuk. Wara' itu meninggalkan segala sesuatu yang membahayakan dia di akhirat. Segala sesuatu yang membahayakan di akhirat itu disebut dengan meninggalkan segala sesuatu yang yadurru fil akhirah, disebut dengan wara'. Tarku ma yadurru fil akhirah, meninggalkan segala sesuatu yang membahayakan di negeri akhirat. Ini seorang dai ya, dijaga. Wal khusyuk, berupaya untuk khusyuk, senantiasa khusyuk, tenang. Khusyuk itu tenang, baik duduk, berjalan. Ya. Seorang ustadz. Pecinta motor besar enggak masalah. Seorang ustadz motor king, ya itu seorang ustadz motor, tau lah king ya ustadz beli NMAX bae lah, usah beli king ringam prong. Nah mana kajian ustadz itu tadi, apa suaranya kedengaran dari untuk kawat tengkurap itu, Ustadz Abdul Rahman itu suara king itu tadi. Ini ndak ada kekhusyukan, ketenangan. Difahami? Ya. Nak seneng ngebut, ndak masalah ngebut, asal jangan nabrak wong. Ya motor-motor yang halus suaranya tadi, ndak masalah. Ini berupaya untuk menjaga kekhusyukan. Was-sakinah wal waqar, as-sakinah, tenang, santai. Itu juga. Jangan kasak kusuk. Wat tawadhu wal khudu. Tawadhu, khudu, tunduk. Ini sifat-sifat seorang dai. Wallahu ta'ala alam. Sudah adzan, insyaallah kita lanjutkan ba'da isya ya. Naktafi bihadzal qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tadi kita jelaskan berkaitan dengan apa itu zuhud, apa itu wara'. Az-zuhud tarkuma la yanfa' fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bisa bermanfaat di negeri akhirat. Jadi perkara-perkara yang dianggap tidak bermanfaat nanti di negeri akhirat dia tinggalkan. Adapun wara' tarkuma yadurru fil akhirah,
meninggalkan sesuatu yang bisa bermadarat nanti di negeri akhirat. Sehingga tingkatan zuhud itu lebih tinggi dari tingkatan al-wara'. Berkaitan dengan zuhud dan wara' ini tadi, apa perbedaannya? Mereka para ulama menyebutkan, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan, orang yang zuhud dia cuma menjaga diri, atau dia menjaga diri dari perkara-perkara yang bisa dari perkara-perkara yang tidak ada manfaat, sehingga segala sesuatu perkara yang tidak ada manfaat ditinggalkan sama dia. Adapun wara', dia meninggalkan perkara yang membahayakan nanti di akhirat. Namun perkara-perkara yang haram ditinggalkan sama dia, yang makruh. Namun perkara-perkara yang sifatnya mubah ya dinikmatin saja sama dia. Oleh sebab itu di sebagian salaf, mereka yang zuhud-zuhud itu tadi, bahkan sebagian perkara-perkara yang mereka khawatirkan nanti berbahaya di akhirat tidak mereka kerjakan, sehingga tingkatan orang yang zuhud itu lebih tinggi dari tingkatan orang yang wara'. Sifat contoh gambaran zuhud tadi, rumah mewah, rumah besar. Secara hukum asal boleh-boleh saja, mubah, dipandang sama dia, tidak ada manfaat di negeri akhirat. Dia merasa ya cukuplah satu rumah dan dia bisa nyaman tinggal di situ, dijual sama dia yang rumah mewah ini tadi. Itu namanya sifat apa? Zuhud. Bukan makna zuhud sudahlah jual rumah ini mendingan tidur di masjid. Ini bukan juga zuhud seperti ini. Difahami? Dan juga bukan zuhud yang menurut sebagian ikhwan ya, pakai compang-camping. Payo akhi cuci baju nih, zuhud akhi. Payo jahit baju nih, zuhud. Baju sobek, zuhud alasannya tadi. Sebenarnya dia mampu. Ini juga termasuk bentuk tidak bersyukur. Orang yang punya kemampuan untuk menampakkan asar nikmatillah alaihi, asar ya, bekas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada dia tadi, namun tidak ditampakkan sama dia. Dia mampu untuk berpakaian bagus, pakai peci yang bagus. Ini peci tadilah warna putih, tadilah berubah menjadi loreng, ya kan? Udah hitam bintik-bintik itu kan, udah coklat. Tapi masih dia sebenarnya di rumahnya banyak koleksi baju bagus dan pakaian bagus, tapi disimpan sama dia. Nah ini bukan zuhud ya, justru ini tidak menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan juga di sini, di antara perangai akhlak yang baik adalah berupaya untuk khusyuk, sakinah wal waqar. Khusyuk tenang, sakinah ya, waqar, baik dalam berucap, baik dalam beraktivitas, dia tenang, bukan orang yang kasak kusuk. Juga diupayakan dalam hal ini ya ikhwan, tenang dari sisi berjalan, berkendaraan. Juga termasuk adab yang mereka sebutkan di kalangan para ulama, khususnya di tempat-tempat umum, la yarfa' al-aswat, tidak mengangkat-angkat suara ya, teriak-teriak. Itu bukan suatu adab yang baik. Bukan, jangan seperti orang pasaran ya. Orang pasaran maksudnya itu jual kan, pedagang itu kan memang seperti itu kan, 310 itu kan harus teriak kan, as-safaq fil aswaq, teriak-teriak. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis berkaitan dengan masjid, iyyakum wa hasyatil aswaq, hati-hati kalian, waspada kalian dari suara-suara orang pasaran. Masjid itu bukan tempatnya apa? Teriak-teriak. Menunjukkan apa? Sudah lumrah di pasaran orang teriak-teriak. Sehingga thalibul ilmi dan juga pengajar hendaklah bukan tipe orang teriak-teriak, khususnya di tempat-tempat umum. Ini apa? Pertanyaan? Oh ya, pertanyaan. Kira tadi udah habis waktunya kan?
Kemudian juga disebutkan di sini wa tawadhu wal khudu. Perangai yang baik itu adalah tawadhu, merendah. Tawadhu itu merendahkan diri walaupun dia itu posisinya lebih tinggi dibanding orang lain. Namun jangan merendahkan diri, namun niatan hatinya tadi supaya dianggap tawadhu. Ini juga tidak boleh. Dia merendahkan diri tapi supaya niatannya tadi orang menganggap dia tawadhu. Contoh misalkan seorang pengajar, dia ada orang manggil dia ustadz, jangan panggil anak ustadz ya, anak sama seperti antum panggil akhi, anak tidak pantas dipanggil ustadz. Dan memang dia orang yang berilmu, jadi terkesanlah di kalangan ikhwan, masya Allah ya ustadz itu tidak senang dia dipanggil ustadz, tawadhu, nyebar. Anda usah, anda tidak pantas duduk di kursi, anda duduknya di bawah belah sama seperti antum, supaya kelihatan tawadhu. Nah, seperti ini juga tidak diperbolehkan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala dalam kitab Bayan Fadli Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf, termasuk bentuk riya, ya, bentuk riya, dia menampakkan ketawaduan namun dengan tujuan supaya liya'taqidan nas annahum minal mutawadhi'in. Dia menampakkan kepada umat manusia supaya orang-orang menganggap dia orang yang tawadhu. Jadi dia merendah tadi supaya orang-orang memuji dia dengan pujian dia ini adalah orang yang tawadhu. Itu juga tidak diperbolehkan. Wajtinabid dhahik wal iktsar minal mazah. Menjauhi tertawa dan memperbanyak bercanda. Ini juga sifat seorang dai, seorang pengajar secara khusus, dan juga adab kita secara umum. Menjauhi apa? Banyak tertawa. Tertawa boleh, perkaranya mubah, sesuai dengan kadar kebutuhan. Jangan terus-terusan tertawa. Apalagi kalau dia seorang penceramah, isinya tertawa terus. Pokoknya saking tertawa itu dari awal ceramah sampai selesai ceramah itu isinya tertawa itulah. Kapan seriusnya Ustadz ini? Ya, nyampaikan fikih tertawa, nyampaikan tauhid tertawa, nyampaikan kisah lah itu nomor satu. Pintar dia bercerita ini tadi, dan itu banyak ya. Ada yang dai dari Sulawesi, ada yang dari Sumatera bagian ujung situ. Ya. Juga Palembangnya ada. Ya enggak? Ada kan? Pinter kali dia kalau ceramah tuh bikin tertawa tuh. Enggak di masjid ini, enggak di masjid ini. BKB. Ada kan? Tanpa disebutkan namanya, paham kan? Paham Den? Pernah di kantor ngundang itu? Pernah ngundang? Enggak pernah? Ya, ceramah yang tertawa terus. Pinter bercerita-cerita ya. Sebenarnya disebutkan di sebagian ceramahnya itu apa? BG sama apa? Apa istilahnya dia tuh? BG dan dia tuh orang Medan tuh apa platnya? Hah? BK ya? Apa istilahnya dia tuh? Besak kelakar sama besak gaya katanya tadi. Nah itu tadi BG. Terlalu banyak yang seperti ini tadi. Dan masyarakat senang. Dan itu bukan akhlak seorang dai. Ya. Menjauhi terlalu banyak sering bercanda. Bercanda diperbolehkan. Mubah. Tapi bercanda bagaikan garam. Kalau kebanyakan tidak bagus. Apa sebabnya? Disebutkan di sini ya. Nanti menggugurkan wibawa seseorang. Sehingga dia tidak disegani lagi. Orang mikir dia ini bukan lagi penceramah, tapi apa? Pelawak. Dibilang pelawak marah dia. Ya enggak? Sampai dia bawa bukunya, ya, numpuk di sini di mejanya itu ya. Pernah lihat? Ya kan? Numpuk. Mana ada pelawak ini bisa nyalin buku segini dia katanya kan? Itu tadi. Enggak juga seperti ini. Ya. Seorang dai itu tadi harus ada keseriusan. Bercanda. Namun pada tempatnya. Tidak semua ceramah harus bercanda. Ini tidak pantas. Wal iktsar minal mazah. Memperbanyak bercanda. Difahami? Dan ada adab dalam bercanda. Tidak boleh bohong. Itu juga.
Rasulullah SAW tidak pernah bercanda bohong. Apalagi kalau dia buat pengajaran-pengajaran dengan cerita yang bohong, supaya untuk menarik jamaah. Dibuat kisah-kisah bohong, kisah yang memang ada di kitab para ulama dan itu dhaif atau palsu, itu tidak boleh disampaikan. Apalagi kalau ini kisah buat sendiri, ya. Sampai sebagian mereka ketika menyampaikan cerita, ya, wallahu alam benar apa enggak, tapi saya tidak yakin benar. Dia bilang, saya beli di pesawat teh botol, ya, dikasih teh kotak itu mahal sekali. Aku bilang mahal sekali. Kata pramugarinya, turun ke bawah Pak kalau mau murah. Ini kisah sudah bisa dipastikan bohong kan? Tidak mungkin pramugari bisa ngomong seperti berani ngomong beli di bawah Pak Ustadz. Ya, jadi tidak pantas seorang dai. Jadi difahami, ya, jangan seandainya, termasuk juga dengan anak-anak dalam mendidik, bawakan kisah yang serius, yang jujur. Jangan kisah-kisah dongeng. Sini Bapak ada cerita apa Pak? Cerita kancil sama monyet, ya kan? Ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian wa mulazamatil wadhaif asy-syar'iyyah, dan senantiasa mengerjakan aktivitas-aktivitas syar'iyyah. Ini juga adab seorang pengajar, berupaya untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas syar'iyyah. Qiraatul Quran, membaca. Jadi aktivitas seorang guru itu banyaklah yang syar'i. Jangan, itu juga ya aktivitas kurang pantas seorang ustadz ngegame, tau ngegame, main game, nunggu jam sambil nunggu jamaahnya, belum datang kan, dulu tuh main game dia, juga tidak pantas. Jangankan seorang dai, seorang talibul ilmi itu juga tidak pantas. Apalagi tiktokan, ya, tiktokan seorang dai, seorang ustadz, pengajar tahfidzul Quran atau dai kondang, main tiktok. Oh TikTok, ya, itu juga. Ini tidak pantas, menghilangkan muruah. Ketika seseorang menjadi public figure, ya, panutan masyarakat, aktivitas dia, apalagi dia seorang pengajar, seorang guru, akan menjadi contoh yang dibawa. Kalau ustadznya tiktokan, pasti muridnya juga tiktok. Alasnya apa? Itu ustadz juga tiktokan kok. Ya mana? Jangankan seperti itu, pakaian pun itu kadang jamaah ngikut pakaian ustadz, ya. Itu jenis pakaian, apalagi aktivitas-aktivitas yang tidak syar'i ini tadi. Di antara aktivitas yang syar'i adalah katanadzuf bi izalatil ausakh, seperti menjaga kebersihan dengan menghilangkan kotoran-kotoran. Itu juga, itu bagian dari syariat, ya. Menjaga kebersihan, menghilangkan kotoran-kotoran yang di badan. Mandi, gosok badan. Jangan sampai ada seorang dai pengajar tidak gosok gigi, ya enggak? Badannya dakian, baju itu ngumpel daki. 3 hari perjalanan tidak ganti baju. Seminggu alasan berdakwah, tidak juga gosok gigi, mandi juga tidak, sibuk dakwah katanya, keliling kampung sana kampung sini. Ini juga bukan adab, bukan akhlak seorang dai. Wasyu'ur allati warada syar'u bi izalatiha, dan juga menghilangkan bulu-bulu yang syariat datang memerintahkan untuk dihilangkan. Seperti apa? Kumis dipotong, dirapikan. Untuk kumis itu yang afdol bukan dicukur, ya. Bisa dia dipotong walaupun dengan gunting. Dicukur tuh pakai silet, ya, dikerok. Itu bahasa Arab namanya halak. Kalau dia dengan silet dikerok atau dengan pisau cukur dikerok, itu namanya halak. Halak ini Imam Malik mengatakan bid'ah, ya. Jangan. Terus apa? Kalau dia potong dengan gunting walaupun popot-popot sampai akar itu tidak masalah. Yang penting jangan dikerok. Yang penting jangan dicabut juga itu juga. Tidak disunahkan juga. Walaupun sih sebenarnya memang ada sebagian ahli fikih mengatakan tidak masalah dicabut, tapi wallahu alam ya, masalah cabut ini tadi siapa yang berani nyabut kumis? Ya, itu tadi.
memang di sebagian kitab-kitab fikih itu ya kadang ada yang wallahu alam itu pendapat mereka. Ya. Kemudian di sini disebutkan kaqasis syarib, seperti memotong kumis, wa taqlimil azfar, memotong kukunya itu juga. Ya. Guru ngaji, apalagi ngajari anak-anak, kukunya panjang. Ya. Ini tidak pantas. Nanti kan dilihat sama murid. Itu Ustadz boleh manjangkan kuku. Ustadznya meraziai. Coba lagu kita SD dulu kan disuruh gini kan. Kalau panjang kena pukul. Dalam keadaan gurunya kukunya panjang-panjang. Ini juga dihilangkan. Nggak perlu ya ikhwan-ikhwan, jangan lebih dari 40 hari. Intinya Pak, jangan sampai melebihi ini nah. Daging ujung ini. Kuku tadi dipotong. Kalaupun seandainya agak butuh memang panjang, jangan dipepetkan nian, ya, dipanjangkan dikit. Intinya jangan sampai melebihi ujung daging. Ini kan ada pangkal kuku ini kan, masih ada sisa daging lebih kan, ini kan. Nah, jangan melebihi daging itu tadi. Kalau nian butuh kukunya agak panjang dikit untuk apa? Untuk garuk itu misalkan kan, untuk garuk, mencai jerawat. Atau mungkin yang bengkel-bengkel itu tadi, bengkel sepeda, bengkel motor, kalau tidak bawa obeng kan bisa kuku kan, mutar baut, itu masih diperbolehkan. Ya, yang bengkel konter HP, ya, misalkan kalau pun memang dibutuhkan. Kadang ada sebagian alasan kukunya tadi dibutuhkan untuk aktivitas. Wa tasrih lihyah. Tasrih itu maknanya merapikan, memanjangkan jenggot, lihyah. Itu pendapat yang terkuat adalah wajib ya. Membiarkan jenggotnya panjang. Jangan dicukur. Walaupun ada khilaf di kalangan para ulama berkaitan dengan jenggot apakah wajib atau sunnah. Wallahu alam, saya pribadi lebih condong pendapat yang menyatakan hukumnya wajib dipanjangkan dikarenakan perintah Rasul alaihi salatu wasallam. Dan Rasul alaihi salatu wasallam tidak pernah memotong jenggot. Wa izalatir rawaih al-karihah wal malabis al-makruhah, dan menghilangkan bau-bau yang tidak sedap. Ini juga seorang pengajar, seorang thalibul ilmi hendaklah menghilangkan dari badannya bau-bau yang tak sedap. Makanya mandi, sebelum belajar itu mandi, sebelum ngajar mandi, pakai parfum. Jangan kalau kondangan parfumnya luar biasa, parfum beli yang mahal-mahal untuk kondangan. Tapi kalau untuk ke masjid beli parfum harga 10.000 sebotol. Tapi kalau kondangan nyari yang semili itu 50.000. Kalau dia bawa motor itu yang belakang motor itu 10 motor di belakang itu keciuman. Ya, kadang bener ya, hari Ahad itu kadang papasan dengan bapak-bapak, kadang ibu-ibu pula. Poncengan, baju batik. Nah, kondangan itu wanginya luar biasa. Tapi kalau ke masjid luar biasa. Kadang yang di samping itu merasa terzalimi. Ini bau-bau badan, diupayakan untuk ke masjid itu wangi. Imam Malik rahimahullah taala, beliau dulu Imam Malik, kalau beliau sebelum mengajar, pertama beliau mandi. Kedua beliau membukhur pakaian. Baju beliau itu dibukhur. Bukhur itu yang apa, diasap itu nah, asap ya, yang wangi asap itu kan, kayu, anggaplah kayu gaharu itu ya, diasap di bawah, jadi kan itu wangi. Itu Imam Malik rahimahullah taala. Wal malabis al makruhah, menghilangkan pakaian-pakaian yang makruh, yang tidak disukai. Ini juga ya, dari kalangan seorang pengajar, jangan menggunakan pakaian-pakaian yang tidak pantas dipakai. Ya, tidak pantas. Contoh misalkan baju anak-anak remaja yang gaya-gaya lah istilahnya itu ya, dipakai pengajian, itu tidak pantas. Banyak ada yang tempelan-tempelan ya, corak-corak anunya ya, kaos itu segala macam ya dipakai. Baju apa namanya ya, ya, pokoknya di sini ada gambar tengkorak lah, ini Garuda, di sini apa Scorpion. Ngajar anak,
Hatta ya kalau mau dicontohkan ada seorang dai ya yang seperti itu. Bahkan pecinya ya kan. Intinya dari pakaian dia seperti itu kan. Masa enggak paham kan insyaallah ya tanpa disebutkan namanya ya. Nah, itu tadi dengan bahasa-bahasa yang keren. Ini juga tidak pantas seorang pengajar seperti itu. Ini kan yang pakai koplo atau mungkin bahkan pakaian-pakaian yang nyeleneh lah, tidak pantas dipakaian seorang dai. Gitu loh. Ya kalau mau dilihat seperti pakaian yang sering dipakai sama siapa? Hanan At-Taki itu ya. Ya, orang ngelihatnya ndak mirip seorang dai. Miripnya seorang orang yang gaul, keren. Ya ini seperti ini ndak pantas, pakaian yang makruhah. Berpakaian yang normal, layaknya kalau seorang mau ngajar pakaian minimal baju koko, sarungan, layaknya seorang dai. Adapun perkara-perkara seperti itu tadi, pakaian seperti itu tadi, hukum asal mubah selagi tidak ada perkara yang haram padanya. Namun di sini dalam masalah adab mohon diperhatikan, difahami. Sama juga kita pengajian. Pakailah pakaian yang layak di masjid untuk pengajian. Alhamdulillah untuk al-jihad ini baju-bajunya bagus-bagus. Layaknya jamaah masjid. Beda kan dengan kita mau mungkin olahraga, ya kan, sepedahan. Coba bayangkan, baju celana sepedaan itu dipakai ke sini, tidak sopan kan? Misalkan baju fitnessnya dia kan, itu tadi ketat dipakai pengajian, itu kan tidak pantas. Apalagi dipakai ngajar seorang dai, itu juga tidak wajar. Wal yahzar kullal hazar minal hasadi warriya. Hendaklah waspada dengan segala kewaspadaan dari penyakit hasad serta riya. Nah, ini penyakit yang menimpa banyak orang ya. Wal ujubi wa ihtiqari ghairihi wa in kana dunahu. Serta meremehkan orang lain meskipun di bawah dia. Ini penyakit. 4 penyakit yang berbahaya. Yang pertama al-hasad, yang kedua riya, yang ketiga al-ujub, yang keempat ihtiqar al-ghair, meremehkan orang lain. Hasad ini dah penyakit dosa yang pertama kali dilakukan di alam semesta ini tadi. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan aslul khotoya salas. Sumber pertama kali dosa itu ada 3. Yang pertama al-hasad wal kibr wal hiras. Hasad, sombong dan ambisi. Hasad muncul dari siapa? Dari iblis. Hasad kepada Adam alaihissalam. Ini penyakit kalau ada seseorang punya hasad pada dirinya tadi. Ya ikhwan, yang namanya hasad, semua orang ada penyakit ini, hasad itu. Apa definisi hasad? Mereka para ulama menyebutkan yang namanya hasad itu adalah tamanni zawalin ni'ma anil ghair. Berangan-angan hilangnya nikmat tadi dari orang lain. Itu yang namanya hasad. Sebagian para ulama menyebutkan yang namanya hasad adalah karahatu ni'matillah 'alal ghair. Tidak suka nikmat Allah itu ada pada orang lain. Semata-mata dia tidak suka dikatakan hasad. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ma khala jasadun min hasadin walakinnal karim yukhfi wal laim yubdi. Tidak ada jasad yang kosong dari hasad. Nah, akan tetapi orang yang mulia dia akan menyembunyikan, menekan hasad tadi. Orang yang buruk, yang tercela ditampakkan sama dia hasad. Itu penyakit yang tersembunyi. Ya, hasad ini macam-macam. Kadang hasad terhadap temannya, iri, kalau istilah kitanya iri. Penyakit hasad ini tadi muncul dikarenakan kurang berimannya dia dengan takdir. Dia tidak suka orang lain tadi lebih dari dia. Pengennya dia yang menjadi nomor 1. Itu yang namanya hasad. Kemudian riya. Riya sudah lewat dulu pembahasan kita di awal-awal kajian.
Penyakit riya, ingin dilihat oleh orang banyak. Kemudian al-ujub. Ujub ini merasa bangga atau merasa dirinya lebih unggul dibanding orang lain. Itu yang namanya al-ujub. Gambaran dia lebih hebat dibandingkan orang lain. Itu yang namanya ujub. Sehingga dia menganggap orang lain itu lebih rendah. Orang kalau sudah nempel padanya sifat ujub, maka akan muncul penyakit yang berikutnya, yaitu ihtiqar al-ghair, merendahkan orang lain. Rasulullah SAW mengatakan, bihasbi mri'in minasyarr ay yahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang dikatakan buruk tatkala dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Orang kalau sudah merasa hebat, dampak negatifnya nanti dia akan merendahkan orang lain. Ini juga seorang dai, seorang pengajar, jauhi hasad. Dan bisa terjadi hasad tadi, ya, sesama pengajar. Ada seseorang suaranya lebih pandai, lebih bagus, lebih merdu, gaya ngomongnya lebih enak. Banyaklah anak-anak ngaji ke situ. Kita ngaji ke kakak itu bela, kakak itu baik, suaranya bagus. Sepi lah dia tadi. Yang tadi belajar 10 anak-anak belajar ngaji pindah ke situ. Kadang di sini muncul hasad. Ya. Kemudian tadi riya, ingin dilihat oleh orang lain. Kemudian ujub, bangga. Nah, kalau ujub ini tadi dampak negatifnya dia akan merendahkan seluruh orang lain. Merendahkan pengajar-pengajar yang lain, dia merasa lebih hebat, lebih unggul. Wayan bagi ayyasta'mil al-ahadits al-warida fit tasbih wa tahlil wa nahwihima min al-adhkari wa da'awat. Dan sepantasnya bagi seorang pengajar untuk mengamalkan hadis-hadis yang datang tentang keutamaan tasbih, bertahlil dan yang semisalnya dari zikir-zikir dan doa. Maknanya seorang pengajar banyak-banyak berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memang layak seorang pengajar. Apalagi dia ngajari anak-anak. Pengajar anak-anak itu, kalau saya pribadi syarat untuk ngajar anak-anak, ya, bukan lulusan S1, S2. Termasuk keliru ya sebenarnya dalam dunia pendidikan itu yang didahulukan pendidikan akademik. Ya. Kadang sekian banyak pondok pesantren itu dicari guru tahfiz, ya, pendidikan S1. Enggak. Dahulukan, dicari yang banyak hafalan doa-doa. Dia ini tugasnya mau ngajarin anak-anak doa. Percuma kalau dia S1. Doa masuk masjid juga enggak tahu. Ya, cuman beberapa doa yang dia bisa. Ini anak-anak ini butuh diajari hafalan doa-doa sama zikir, ya kan? Jadi yang kita butuhkan itu sekarang itu masalah pendidikan anak-anak. Sebenarnya dunia pendidikan agama ini lebih simpel dibandingkan pendidikan dunia ilmu sainsnya. Pendidikan agama itu yang dibutuhkan basic. Walaupun dianya ikhwan biasa misalkan, cuman pengajian di Al-Jihad, dia cuma pengajian, tidak pernah mungkin masuk pondok pesantren. Dia baca Al-Qur'annya bagus, banyak hafalan zikir-zikir, lulusan SMA. Ini lulusan sarjana, entah dia kuliah misalkan di UIN, entah di kuliah mungkin di Muhammadiyah, Maulid Sa'ad bin Abi Waqqas, entah segala macam lah. Misalkan skalanya Palembang atau yang luar Palembang. Namun dia tidak punya basic, tidak banyak hafalan zikir, ngajinya kurang bagus. Ini tidak layak untuk mengajar. Tapi layaknya apa? Belajar. Walaupun ini ikhwan, kadang ada sebagian ikhwan itu dia bukan pendidikan tinggi, tapi luar biasa, ngajinya nomor 1. Dia rutin dulu ikut pengajian. Hafalan jangan tanya. Orang kalau lihat dia mungkin mirip ustadz, hafal doa ini, zikir ini, semuanya bisa dia. Ini layak untuk kita pakai untuk mengajar. Sehingga belajar dunia pendidikan agama itu tadi, itu skalanya lebih gampang dibandingkan ilmu sains. Cuman terkadang sekarang saja dijadikan beban, berat. Kalau mau ngajar di pondok pesantren, syaratnya apa? Akhirnya ikhwan-ikhwan udah mundur. Dia pengen ta'awun sebenarnya, dia punya ada kemampuan. Pas dilihat,
pengen lah tuh ngajar di tempat Ustaz Abdurrahman tuh ngajar ngaji ke anak-anak. Pas jingok iklan dibutuhkan tenaga pengajar pendidikan S1, mbok S1 pula ini tadi. Lah minder dia. Akhirnya sudah daftar syarat S1, ya kan? Ngaji kurang lancar, cuma jadilah S1, ya kan? Masuk akhirnya apa? Tidak akan maksimal. Jadi kalau saya pribadi yang berhak untuk mengajari anak-anak itu syaratnya tadi, dia bisa doa masuk masjid, keluar masjid, masuk rumah, keluar rumah, terus kamar mandi, terus yang sehari-hari itu tadi. Jadi minimal kalau saya pribadi syarat untuk ngajar banin, saudari Hisnul Muslim itu. Hisnul Muslim tahu ya, doa zikir-zikir itu. Dah hafal belum? Itu bah. Baca Al-Qur'annya hafal, enggak mesti dihafal 30 juz. Juz ammah, ini kan kelas anak-anak. Anak-anak mana suruh ngafal hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Anak-anak tuh ngafalnya inna a'tainakal kautsar wadduha. Iya enggak? Berarti standarnya juz ammah. Sama doa-doa zikir. Difahami? Itu juga kalau seandainya mau buat pendidikan, pengajaran anak-anak TK. Ya, cari standar. Dah hafal belum Hisnul Muslim? Hafal. Tamatan apa? SJ Ustaz. Hafal Hisnul Muslim, hafal. Pinter ngaji, pinter. Sudah, terima. Ya anak-anak ini kan butuh disuruh hafal doa-doa. Masa ustadznya tidak hafal? Ya pada? Kadang kita terbalik dunia pendidikan. Ya, kita cari yang sarjana semua. Ini sarjana, ikhwan-ikhwan, padahal banyak ikhwan-ikhwan yang punya kemampuan, tapi dia bukan orang-orang yang berpendidikan, cuman tamat SMA. Tapi kalau masalah zikir ini tadi, jangan tanya, zikir yang nak katik dalil lagi dihafal sama dia, ya kan? Maklum dulunya mantan apa? Majelis zikir. Jangankan yang sebelum kenal salaf ini, Ustadz, jangankan yang ada dalilnya, nak katik dalil lagi kok anak hafal. Dulu lama di majelis zikir 5 tahun itu tadi. Berarti kan ada basic. Hisnul Muslim hatam mutkin, berarti bisa mengajar anak-anak. Ini tadi juz amma bagus. Difahami? Jadi lebih gampang skala mengajar anak-anak. Kemudian di sini disebutkan wa yuraqiballaha ta'ala fi sirrihi wa alaniyatihi. Seorang pengajar hendaklah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala baik ketika sendirian ataupun ketika di halayak ramai. Pas dewean hendaklah dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dilihat oleh orang banyak juga merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yuhafidz 'ala dzalik, serta menjaga hal itu, wa yakuna ta'wiluhu fi jami'i umurihi 'ala Allah taala, serta hendaklah dia menjadikan sandarannya pada seluruh urusan-urusan dia ala Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sudah dia banyak-banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kajian malam hari ini. Insyaallah sisanya kita lanjutkan pada pertemuan berikut. Ada yang ingin ditanyakan? Umum lah ya, baik yang tadi ataupun yang lain. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara menghadapi orang tua, ibu yang selalu membandingkan anak-anaknya dengan anak orang lain yang lebih kaya, lebih sukses secara materi, padahal anak-anaknya sebenarnya juga berkehidupan cukup? Faham ya pertanyaan ini? Dia punya orang tua, tapi orang tuanya ini tadi membandingkan dengan orang lain yang lebih sukses. Tuh no, anak kau ini, janganlah kawan kau itu sukses dia. Nah, kau masih gaji UMR nih, tuh kawan kau jadi manajer, bininya belaga, itu tadi kan. Nah, kau masih sampai sekarang belum dapat bini, gaji masih UMR, itu tadi. Seperti itu gambaran contoh ya, atau gambaran-gambaran lain. Bagaimana cara kita menyikapi orang tua seperti ini? Ini pertanyaan yang bagus, sering terjadi. Ya ikhwan, jawaban saya bagi penanya, ini yang seperti ini adalah ibunya antum.
menyikapi ibu tidak seperti orang lain. Kita punya adab, punya aturan. Seperti ini yang dituntut pertama kali bagi seorang anak, bersabar. Itu satu, sabar, menahan diri. Yang kedua, berupaya meyakinkan orang tua, walaupun kondisinya kita seperti ini, namun dia merasa puas dengan kondisi kita. Jangankan gambaran orang lain, orang tua itu kalau kita bisa memberikan, ngambil hati lah, ya. Di antara istilahnya saudara kita, itu bertingkat-tingkat ekonomi kan. Bisa jadi si penanya ini tadi punya saudara yang lebih sukses dibandingkan dia. Namun dia lebih disayangi sama orang tua. Apa sebabnya? Mungkin dari sisi pergaulan. Pergaulan itu dia mempergauli orang tua tersebut dengan cara yang baik. Sehingga walaupun kondisinya seperti ini, upayakan kita bisa mencuri hatinya orang tua tadi, meyakinkan kalau dia tadi puas. Walaupun anak saya seperti ini, apalagi di sini disebutkan berkecukupan, bukan pula susah, berkecukupan. Namun ditambahkan dengan keyakinan. Berapa banyak orang yang sukses, ya, ekonominya mapan, tinggi, luar biasa, namun pemberian dia dengan orang tua biasa. Ini gaji UMR tapi luar biasa, 50% sama dia. Kalau gajinya 50 juta, dia ngasih ibunya 10 juta per bulan, itu kan wajar. Cuma berapa persen? Ini gaji 3 juta, Bu, gaji pertama bulan ini ibu sama bapak, berapa UMR tuh? 3 juta nih. Nah, 1.500.000 dikasih kan ke mak tadi, ke ibu. 1.500.000 kalau dia bujang untuk dia pribadi. Ini luar biasa. Dia pikir, luar biasa anak saya ini tadi. Udah berkeluarga juga sama seperti itu tadi. Dia tampakkan kebaikan dia terhadap orang tua. Jadi pinter-pinternya dia untuk meraih hati orang tua, sambil berdoa semoga ibunya mendapatkan hidayah, merasa cukup, qanaah, dan bersyukur dengan anak seperti ini tadi. Difahami? Itu namanya hidayah. Kembali ke tangan Allah Subhanahu wa taala. Doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hatinya hati yang qani', qalbin qani', hati yang cukup. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, beliau berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma' wa nafsin la yashba'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Di antaranya yang disebutkan Rasulullah, wa nafsin la yashba', jiwa yang tidak pernah puas, tidak pernah kenyang. Itu jawabannya ringkasnya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Entah belajar dari mana, boleh jadi kemarin baru sadar dengan penampilan yang kayak Ustaz, ketika ngumpul di masyarakat, terus mengajar dengan modal kita ngomong, bukan itu, kita ngomong. Pinter ngomong. Dengan kita ngomong. Ilmunya tidak ngerti. Bagaimana dengan kondisi yang seperti itu tadi? Ya. Yang seperti ini tadi, ma'afsadahu aktsar mimma yuslihuhu. Sesuatu yang dia rusak itu lebih banyak dibandingkan dia melakukan perbaikan. Ad-da'wah, skalanya dakwah, apalagi dia dakwah di masyarakat, ngumpul di majelis seperti ini, itu butuh ilmu. Ud'u ila sabili rabbik, ya, ajak umat manusia kepada jalan Rabbmu. Di atas apa? Ala basiratin.
di atas ilmu, basirah. Apa makna basirah? Ala ilmin, ya, ma'rifatu syariatillah wa ma'rifatu kaifiyatid da'wah wa ma'rifatu ahwalil mad'uin. Itu makna basirah. Dakwah itu butuh basirah. Basirah itu 3 perkara. Yang pertama ilmu, yang kedua tahu dengan cara berdakwah, yang ketiga tahu dengan kondisi yang didakwai. Orang yang seperti ini memaksakan diri untuk berdakwah dalam keadaan dia tidak belajar terlebih dahulu, apalagi dengan istilah dia baru hijrah. Zaman sekarang banyak artis, ya, tobat dikit hijrah jadi penceramah, gampang sekali. Maka perkara yang buruk akan dimunculkan itu lebih banyak. Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, akan muncul di antara tanda-tanda hari kiamat itu munculnya apa? Ruwaibidah. Manhum ya Rasulullah? Apa itu ruwaibidah? Kata Rasul, ar-rajul at-tafi yatakallam fi amril 'amah. Orang yang bodoh yang berbicara urusan orang banyak. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah. Apabila perkara tersebut diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Innallaha la yaqbid hadzal ilm intiza'an walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadhan nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'atau bighairi ilm fadhallu wa adallu. Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu ini sekaligus min suduril ummah, dari hatinya umat manusia, akan tetapi apa? Dengan mematikan ulama, ya, dengan wafatnya ulama. Nah, kalau ulama sudah wafat, apa yang muncul, Pak? Munculnya orang-orang bodoh ditokohkan, kehancuran. Nah, tatkala orang-orang bodoh ditokohkan ini tadi, yang muncul apa? Mereka akan berfatwa tanpa ilmu. Ini yang ada di zaman sekarang. Nah, ini yang zaman sekarang ya tadi, ya silakan. Difahami? Maka perkara yang buruk akan lebih banyak terhasilkan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, termasuk perkara yang mengkhawatirkan, inna ma akhafu alaikum al munafiq alimul lisan. Perkara yang aku khawatirkan juga pada kalian adalah munafik alimul lisan. Seorang munafik yang pandai lisannya. Dia tidak punya ilmu tapi pandai bersilat lidah. Ketika Rasul menyebutkan inna akhwaf ma akhafu alaikum al-a'immah al-mudillin, perkara yang aku mengkhawatirkan kalian juga adalah munculnya apa? Al-a'immah al-mudillin, tokoh-tokoh yang bisa menyesatkan. Fadhallu adallu, mereka sesat, mereka juga menyesatkan. Butuh ilmu. Orang-orang seperti ini banyak, khususnya dari mereka-mereka yang berupaya untuk berdakwah, ceramah di tengah-tengah masyarakat dari kalangan tablighiyin, ya, maaf, jamaah tabligh. Kadang dia baru hijrah, langsung dia ceramah. Butuh kepada ilmu. Dakwah ini tadi berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Ilmun minal kitabi wa sunnah wa tabibu dzaka al-alimur rabbani. Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, al-jahlu da'un qatilun wa shifa'u amrani fit tarkibi muttafiqani. Ilmun minal kitabi wa sunnah wa tabibu dzaka al-alimur rabbani. Kebodohan itu adalah penyakit yang kronis yang bisa mematikan, dan obatnya adalah ilmu dari Al-Quran dan Sunnah. Wa tabibu dzaka al-alimur rabbani. Sedangkan tabib, dokternya adalah al-alimur rabbani, seorang alim rabbani. Apa makna alimur rabbani? Kata Abdullah bin Abbas, kunu rabbaniyin, yang disebutkan dalam ayat kunu rabbaniyin, jadilah kalian rabbaniyin. Dalam Sahih Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan riwayat dari Abdullah bin Abbas, ar-rabbani hu alladhi yu'allimun nas sigharal ilmi qabla kibarihi. Orang yang mengajarkan umat manusia dari ilmu yang rendah ke ilmu yang besar. Jadi itu semuanya butuh ilmu, ya. Kalau ada yang seperti ini, keburukan yang akan didapatkan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Dalam
Apa yang mau diurus sama dia masalah dunia? Urusan dunia nggak paham ilmunya, tapi pintar ngomong. Pintar ngomong. Ya kalau dia pintar ngomong, pintar jualan enggak masalah. Heeh. Dia jualan, ajak jualan, jangan ajak ceramah. Kan pintar ngomong tadi. Jadi sales. Ajak kerjasama. Ya enggak? Bagian marketing. Itulah yang aku lakuin. Aku nggak pandai dalam itu, nggak tahu ilmunya. Aku ngomong. Antum pintar ngomong, antum jualan, antum masak, antum sama Herman. Herman yang jualan iwaknya, antum yang masarkan iwak. Iwak kata antum tadi, ini iwak apa? Iwak cupang itu tadi ya. Cupang 3 warna itu tadi kan. Oh, enggak masalah itu tadi. Tapi antum jangan berdakwah. Enggak masalah. Kerjasama tadi. Enggak masalah, perkara dunia. Masalah itu nggak tahu ilmunya, modal kita ngomong, mungkin, jual lah bagus tahu, kalau banyak beli ya dan ada. Padahal omongan aku nggak paham. Yang penting antum jangan bohong, itu baik. Itu ringkasnya. Kalau pintar ngomong enggak masalah, yang penting jangan bohong. Ya? Tapi kamu nggak tahu ilmunya. Tadi kan cuma ngomong untuk jualan kan? Ya makanya belajar ilmu jualan. Gimana ilmu teknik marketing? Berarti kan cuma tinggal moles. Melok seminar caranya. Ya, seminar jadi sales. Itu tadi. Cari tanya sama ikhwan-ikhwan yang pengalaman jadi sales. Berarti kan antum punya bakat. Bakat ngomong. Yang tidak minat nak beli jadi beli. Nah, cuman tinggal dipoles untuk belajar ngomongnya tadi dengan yang baik dan jangan bohong itu tadi. Ada lagi? Kalau udah kata apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis baginda Rasul yang menyatakan, kerjalah duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya, dan kerjalah akhiratmu seakan-akan kamu mati besok hari. Apa maksudnya? Sekian dan terima kasih. Ada hadis pertanyaan beliau. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal lil akhirah ka'annaka tamutu ghadan. Lafadznya seperti itu. Al hadis la asla lahu, tidak sahih, maudhu, palsu Pak. Itu tadi. Tidak sahih. Yang lafadznya menyebutkan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Amallah, ya, beraktivitas, beramallah, kejarlah duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Ya kan? Beramallah untuk akhirat seakan-akan engkau esok mati. Ini hadis tidak sahih. Ini wallahu alam bisa jadi ini peribahasa Arab. Peribahasanya orang Arab. Jadi ada kisah lucu di Yaman. Jadi ada sebagian orang Yaman ketemu sama orang Indonesia, dia nanya, "Antum apa kerjaan di sini?" "Cuma belajar terus." Ya kan? Nggak nyari duit. Ya belajar, kata dia. Qala Allah Ta'ala al-harakah barakah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, harakah, aktivitas itu mendatangkan keberkahan. Maksudnya nyari duit itu berkah. Kata ini ikhwan, mana ada dalam ayat Al-Quran seperti itu lafadznya tadi? Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Mana ada juga hadis lafaz seperti itu tadi. Itu tuh peribahasanya orang Arab. Mereka menyebutnya al-harakah barakah. Ya, harakah itu maksudnya aktivitas, bergerak gitu. Harakah, ya, gerak itu mendatangkan keberkahan gitu loh. Maksudnya nyari duit, aktivitas, kerja itu. Nah, kalau nak pengen berkah, itu maksudnya tadi. Sama yang ingin seperti ini tadi, itu peribahasanya orang-orang Arab. Memang ada ya peribahasa-peribahasa Arab kadang jadi hadis. Setelah masuk Indonesia jadi hadis. Tadi. Sama seperti hadis tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Utlubil ilma walau bisin. Utlubil ilma walau bisin. Pelajari ilmu di ke negeri walaupun ke negeri Cina. Apa yang mau didapatkan di negeri Cina? Covid-19 Pak. Iya. Iya, ada lagi? Terakhir kalau ada yang ingin tanya, terakhir. Masalah istighfar, Ustaz. Baginda Rasul kan istighfar 100 kali dalam satu hari. Betul. Nah, ingin saya tanyakan di sini, apakah kalimat terakhir beliau itu ketika 100
Astagfirullahaladzim. Apa ada kalimat tambahan lagi seperti la ilaha illallah wa atubu ilaih? Ada nggak? Kalau dalam hadis yang menyebutkan 100 kali itu cuma istighfar aja Pak, 100 kali. Tidak ada lafaz tertentu. Namun kalau seandainya dia beristighfar dengan astagfirullah wa atubu ilaik juga tidak masalah. Tidak masalah. Itu keumuman istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah wa atubu ilaik. Karena masjid banyak yang saya dengar akhirnya gitu, istighfarnya gitu. 100 itu pun tidak mesti sekaligus Pak. Kata Rasul, inilah astagfirullah mi'ata marra fil yaum. Aku beristighfar kepada Allah sehari itu sampai 100 kali. Itu tidak mesti sekaligus. Bisa diguyuri pagi dan bisa sambil naik motor, sambil nyetir mobil, yang sambil nukang astagfirullah, astagfirullah tadi. Ya nak, yang sambil Dihabiskan dalam jangka waktu 100 juga tidak masalah, tidak masalah. Sambil duduk, memperbanyak istighfar sangat bagus ya, sangat bagus. Sambil motoran, coba bayangkan ya, sambil motoran, astagfirullah, astagfirullah, itu sangat bagus. Wallahu taala alam shawab. Kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita. Subhanallah, bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta